Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Karanganyar yang telah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama, yaitu desiminasi budaya positif. Desiminasi budaya positif. Sudah beberapa hari ini sebenarnya sudah saya rencanakan untuk desiminasi ini, tapi karena ada suatu hal sehingga kita bisa berkumpul pada waktu hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, walaupun sudah kenal dengan saya, ini sebagai desiminasi saya. Saya Andri Sidibio SPDI dari SD Negeri 3 Karanganyar, CGP Angkatan 10 kelas 216 Kabupaten Trenggalek. Monggo Bapak Ibu yang ingin berkenan ikut guru penggerak untuk tahun ini ada sekitar 40. Nanti yang angkatan 11, angkatan 12 insya Allah nanti banyak. Ikut saja, banyak ilmu yang akan kita dapatkan di situ. Baik, eksplorasi konsep budaya positif SD Negeri 3 Karanganyar. Mungkin kalau kita berpikir tentang budaya positif, apa sebenarnya budaya positif yang ada di sekolah itu? Budaya positif kira-kira seperti apa budaya positif? Ya. Saya kemarin dalam pelatihan ini, dalam pengertian budaya positif, menganggap apa yang kita kerjakan hal yang baik, itu juga termasuk positif. Seperti kita mengajak anak-anak untuk kegiatan ibadah, atau mungkin anak-anak untuk berkegiatan antri, atau mungkin disiplin-disiplin itu juga budaya positif. Tapi nanti dalam modul ini nanti kita akan diarahkan bagaimana cara menangani anak agar anak ini tidak menjadi shock terapi, seperti ada hal negatif, aku kok nanti kok seperti ini. Jadi dalam konsep Merdeka Belajar, guru itu memang betul-betul mendewakan yang namanya anak. Jadi anak itu seolah-olah menjadi raja dalam pendidikan. Nah, baik, yang pertama, sebelum kita mulai hadirkan sentuhan, tenangkan hati dan pikiran kita dalam sejenak semuanya. Kita ambil napas dalam-dalam, kita keluarkan melalui mulut. Terus dalam diri, hadir seutuhnya di ruang belajar virtual. Baik, pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak ini? Hukuman, setiap hukuman itu pasti bisa mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju? Ada yang tidak setuju, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan. Nah, kita sekarang sering kan, anak-anak silakan siapa yang selesai duluan nanti bisa pulang duluan. Atau anak-anak siapa yang selesai duluan nanti dapat hadiah, mungkin seperti itu. Meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju? Baik. Itu semua nanti akan kita pelajari Bapak Ibu. Topik dalam eksplorasi konsep sekarang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Mungkin yang pernah mendengar restitusi itu nanti apa. Lalu kita akan buat keyakinan kelas, yang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang 5, restitusi. Dan 5, posisi kontrol sebagai guru. Dan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu nanti dalam pembelajaran ini, dari 2.1, yaitu tingkatan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Perubahan paradigma sekarang. Ini berupa kepalan tangan Bapak Ibu.
Ada A dan B. A itu Anda, B itu teman Anda. Kita seolah-olah Sobela secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Contohnya, ini seolah-olah kita mempunyai mobil ya, mobil Ferrari mungkin atau mobil apa ya yang ya Avanza lah yang mungkin yang di sini ya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B ini mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, juga bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita mempunyai kepalan tangan ada, kita memiliki uang lah, 100.000. Lalu menyuruh teman Anda, kalau bisa membuka tangan ini, uang ini akan menjadi milikmu. Kira-kira si A sepemilik uang dan si B yang dibujuk untuk memiliki uang ini, pasti semuanya akan mempunyai keinginan untuk bisa membuka yang B dan A untuk keinginan untuk tetap mempertahankan. Pasti. Okay? Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, jadi kita nanti bisa memilih Bapak Ibu. Tangan ini yang pemilik uang, kita bisa membukanya, atau kita tetap bertahan untuk menggenggamnya. Sedangkan B, ini juga ada kemauan untuk membuka. Entah bagaimana cara membujuknya, atau merayunya, atau mungkin dengan beberapa paksaan atau tangan ini sengaja untuk dipaksa untuk dibuka. Yaitu ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti seorang guru itu punya hak untuk memaksa untuk muridnya. Memaksa yang seperti apa? Nah, ini yang akan kita gali. Entah itu paksaan berupaya menguatkan dia atau paksaan-paksaan ini akan mengubah dia untuk menjadi anak yang semakin lemah. Nah, ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsep. Nah, apakah makna disiplin itu? Nah, berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Berarti yang namanya orang disiplin itu pasti yang namanya belajar. Tidak ada yang namanya disiplin itu, kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk itu tidak ada. Nah, mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin, diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini adalah orang-orang yang apa ya? Kalau pembelajaran teori, saya sudah Sokrates, kalau mendengar nama Sokrates dan Plato itu pemikirannya luas tentang pemikiran-pemikiran seperti itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, maksudnya menyeluruh, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan pasti. Apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Entah kita hanya berjalan ke utara, atau ke timur, atau ke barat, itu pasti memiliki tujuan. Entah itu hanya sekedar layah-layah atau apa, itu pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari Diane Gossen, yaitu ditulis pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang yang kedua, kita masuk eksplorasi konsep pembelajaran 2, motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Tidak kelihatan ya. Nah, untuk menghindari, motivasi perilaku manusia dari eksternal, dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang kita kerjakan kadang itu kita menghindari hukuman. Bahkan apa yang kita lakukan sehari-hari itu seolah-olah kalau bahasa orang dewasa itu timbang digreneng. Seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini apa yang akan saya lakukan dapat apabila saya melakukannya. Sedangkan dari internal tujuan positif dari diri adalah untuk menghargai diri sendiri. Kadang Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu kita tidak sadar bahwa ini akan menghargai diri kita sendiri. Hal-hal positif ini mungkin kita hanya berpikir, alah bene, yang penting saya melakukan yang terbaik. Padahal ini loh Bapak Ibu, yang menjadi tujuan untuk menghargai diri sendiri. Nah, merdeka sekarang menurut Gadarjiwantoro itu adalah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang kadang kita yang kadang kita ini salah kaprah. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap berbuat buat memerintah orang lain. Kadang seperti itu, tapi menurut Ki Hajar Dewantoro itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Intinya kita mampu mengontrol diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Ini Ki Hajar Dewantoro, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, catatan tanggal 5 tahun 2013. Yang berikutnya Bapak Ibu. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi kita beranggapan bahwa penghargaan apabila anak diberikan penghargaan itu akan membuat anak itu lebih termotivasi untuk berbuat lebih baik. Dalam konsep ini Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu malah justru bisa menghukum anak untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ini contoh. Kita mungkin terbiasa apabila anak itu siapa yang selesai duluan akan mendapatkan hadiah ini. Atau selesai duluan akan pulang lebih cepat. Mungkin seperti itu. Setiap anak mengerjakan, itu pasti pikirannya bukan untuk kebaikan diri. Tapi apa? Aku ben iso cepat mulai dhisik. Dan itu semakin lama kalau kita lanjutkan,
anak itu akan mempunyai nilai titik jenuh dalam pembelajarannya. Pasti. Makanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu ada, penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini diberikan oleh Aficon tahun 1993, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jelas berdampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini loh, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivitas intrinsik. Maksudnya apa ini? Bentuk perubahan kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus. Lalu beri pengakuan secara pribadi, lalu beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, ini ada contoh. Pembuka, misalnya ada anak melakukan perbuatan yang positif. Apa yang kita lakukan pembuka? Oh iya, misalnya Mas siapa ya? Kemarin saya perhatikan kamu hari ini sudah melakukan banyak hal yang baik. Nilai kebajikannya apa yang mungkin akan kita raih? Yaitu rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Yang pembukaan saya menghargai. Mungkin anak ini sudah melakukan hal yang baik. Oh, saya menghargai apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Itu nilai kebajikan kepedulian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukaan lagi apa? Terima kasih. Oh iya anakku, terima kasih untuk hari ini sudah melakukan hal seperti ini. Nilai kebajikannya itu rasa tanggung jawab. Situasi pada saat kamu mengungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi apa yang dilakukan anak, ini kita harus bisa mengapresiasinya. Apapun itu. Jadi makanya di sini dalam Merdeka Belajar ini, guru itu memang betul-betul menghamba pada anak. Menghamba pada murid. Apapun yang dilakukan murid itu tidak ada yang salah. Karena setiap apa yang dilakukan anak itu pasti memiliki alasan-alasan tertentu. Yang berikutnya, nah sekarang kita akan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contoh, ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini yang sering kita lakukan dulu. Ini saya dulu, Bapak Ibu, pada saat SD SMP, kalau melakukan kesalahan pasti kan nulis itu 100 kali di buku tulis. Yang kedua, nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Beda ya. Hukuman itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Sedangkan konsekuensi itu adalah suatu hal yang diberikan guru kepada murid apabila telah melakukan kesalahan. Coba ayo kita bersama-sama. Apa bedanya hukuman atau konsekuensi? Ini jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat sekolah. Kenapa ini masuk ke dalam hukuman, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Kenapa ini masuk dalam hukuman? Kira-kira seperti apa? Terlambat. Karena hukuman mencatat 100 kali tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa ini termasuk hukuman juga? Tidak adanya dengan pembelajaran. Sedangkan ini, contohnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini adalah bentuk konsekuensi. Karena ini miliknya dari kertas dan harus diganti. Dan ini konsekuensi juga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena ini sudah menyangkut pribadi dan ada pembelajarnya di situ. Ada anak dan tidak ada yang dirugikan karena dia sudah melakukan kesalahan sendiri. Iya, belajar untuk bertanggung. Yang kedua ini bedanya mengelilingi lapangan basket, sama-sama mengelilingi lapangan basket. PJOK dengan hadir di sekolah, kenapa ini hukuman, ini konsekuensi? Karena apa? Waktu pembelajaran. Itulah Bapak Ibu yang dimaksud dengan budaya positif nanti seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu harus sesuai dengan apa yang dilaksanakan pada saat itu. Yang berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Makanya tadi antara sama-sama lari mengelilingi lapangan 2 kali, antara terlambat dan pelajaran PJOK itu berbeda. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk menjaga waktu lama. Contoh push up. Anak disuruh push up itu kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran. Kecuali itu pelajaran olahraga. Dan itu mungkin sering kita dapatkan dulu. Saya dulu sering suruh push up, suruh lari, padahal tidak ada materi Pak PJOK pada saat itu. Nah, atau disuruh gini, ini, nah itu kan tidak ada hubungannya sama sekali. Anak membenci kedisiplinan. Nah, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Sedangkan hukuman itu paksaan. Sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman itu. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sedangkan hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang hukuman itu pasti marah, ada rasa bersalah, ada dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak. Jelas, kalau misalnya pada saat pelajaran olahraga, anak teman-temannya sudah istirahat, dia harus mengelilingi lapangan, dia sudah kehilangan hak untuk istirahat. Dibuat tidak nyaman, jelas. Dan diasingkan untuk sementara itu. Sebenarnya, antara hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya hampir sama. Tapi yang membedakan adalah waktunya yang diberikan dan berupa apa saja yang diberikan. Sekarang Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi restitusi. Apa itu restitusi? Ya, kira-kira restitusi itu apa? Mungkin kita pernah mendengar ya, restitusi hukuman. Kira-kira apa restitusi? Kalau orang mendapatkan hukuman itu ada yang mendapatkan restitusi. Kita pernah mendengar mungkin seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, restitusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contoh, ada anak bertengkar dan tidak sengaja dalam pertengkaran ini merusak mungkin baju salah satu anak tersebut. Restitusi yang diberikan seperti apa? Murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dari kesalahan yang dia lakukan, dia akan berpikir, kamu sudah merusak baju temanmu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti baju yang telah rusak atau barang yang telah kamu rusakkan? Anak itu nanti pasti akan berpikir, oh, anu aja Bapak Ibu, Bapak atau Ibu, saya akan mengganti bajunya, atau mungkin saya akan mengganti kancingnya yang lepas, atau mungkin ada barang yang rusak, aku akan mengganti barang-barang yang rusak. Jadi restitusi itu adalah mengajak anak untuk berpikir, mencari solusi atas masalah mereka. Tujuannya dari ini apa Bapak Ibu? Anak nanti pada saat sudah lulus atau sudah dewasa, dia itu akan berpikir bagaimana dalam mencari solusi atas masalah yang telah dia lakukan. Mungkin dari kita sering ya Bapak Ibu, kita punya sesuatu hal masalah, kadang kita itu bingung untuk menyelesaikannya. Nah, disinilah anak-anak itu sudah dilatih untuk apabila dia melakukan suatu hal dan itu salah, dan dia itu harus bisa belajar untuk menyelesaikan masalah sendiri, tapi yang tepat. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, ada imbal balik yang dilakukan, yang dilanggar itu menerima imbalan apa yang telah dia dapatkan sebelumnya, dan yang melakukan kesalahan juga akan melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini kita akan belajar dengan identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, sedangkan identitas sukses kita konsekuensi, ini sesuatu harus disiplin, dan restitusinya apa? Restitusi merupakan pilihan. Dari sesuatu hal yang telah dilakukan, restitusi itu adalah sebuah pilihan. Apa yang akan kita lakukan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Jadi restitusi itu nanti efeknya apa Bapak Ibu restitusi nanti? Jadi anak itu akal melakukan suatu kesalahan, dia itu pasti akan berpikir ke depannya. Loh, kalau saya melakukan seperti ini, saya nanti dapat hukumannya ini. Kerugian nanti saya seperti ini. Saya harus mengganti ini. Itu jadi anak itu akan berpikir berpikir dulu sebelum melakukan kesalahan. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi, bahwa sesuatu yang orang lakukan apabila orang itu mendapatkan kerugian, dan orang yang mendapatkan kerugian itu pasti akan mendapatkan ganti. Contohnya gini, kalau kita terjadi insiden ya, insiden tidak kita sengaja misalnya, kecelakaan misalnya, pasti ada orang yang disalahkan, ada orang yang tersalahkan. Sedangkan orang yang bersalah ini akan mendapatkan apa ya? Berpikir bagaimana saya akan mengganti.
Sedangkan si korban itu pasti akan mendapatkan ganti rugi, itulah restitusi. Hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Jadi beda ya, tersakiti sama tidak nyaman. Ini bedanya sangat tipis. Contoh gini, seperti hukuman tadi, anak disuruh berlari, mengelilingi lapangan, tanpa ada, padahal pelajarannya itu tidak sesuai. Itu menyakiti. Tapi kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman, kok seperti ini, tapi pelajar itu dalam konteks dalam satu rumpun pelajaran. Sedangkan restitusinya apa? Murid akan mendapatkan penguatan. Lah, kok orang bersalah kok mendapatkan penguatan itu seperti apa? Nah, jadi yang dinamakan penguatan di sini adalah penguatan mental agar anak nanti dalam kedepannya dalam melakukan sesuatu itu pasti akan berpikir dahulu baik buruk pada dirinya sendiri. Perilaku agresif, pasif meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya apa? Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Perilaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata, sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi di sini adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau hukuman seperti itu. Sedangkan konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan murid akan menghormati peraturan dan murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang negatif, yang netral, dan positif. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi restitusi seperti kita. Kalau kita sudah pernah kesandung di tempat yang sama, misalnya kita berjalan di sini ada kabel, pasti kita wis pernah kesandung itu kita akan berpikir, wah ning kene iki ada kabel, di sini ada lubang, di sini ada, kita pasti lebih akan berhati-hati. Itulah restitusi. Tapi kalau hukuman itu suatu saat pasti akan diulangi lagi, dan anak itu akan merasa dirinya itu sebagai orang yang paling tersalahkan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, beda dengan hukuman. Kalau restitusi itu, kalau kita bisa belajar restitusi, anak itu tidak akan pernah membenci yang namanya gurunya. Restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Contohnya, apabila kamu melakukan kesalahan ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kalau sudah seperti itu, apakah teman yang kamu rugikan ini sudah menerimanya? Nah, anak itu akan diajak berpikir dalam pemecahan masalah. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi setiap anak itu dalam menanggapi masalah sama, itu akan memiliki restitusi atau pemecahan masalah yang berbeda. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita gini buat keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Maka harus keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan selama pembelajaran guru penggerak selama ini. Jadi sebelum kita melakukan sebuah materi, itu si pengajar praktik atau fasilitator itu pasti akan menanyakan hal apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini. Contoh gini, kita masuk dalam pelajaran matematika.
Sebelum pelajaran matematika, kita buat keyakinan kelas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Mari kita kesepakati bersama untuk kelas ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depannya. Contoh, tidak boleh rame Pak pada saat pelajaran. Baik, itu kita tulis. Kita harus mendengarkan guru pada saat menerangkan. Atau kita akan melatih atau mengerjakan sendiri tanpa menyontek. Itu bedanya apa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita melakukan keyakinan kelas, berbeda dengan peraturan, kalau anak itu sudah mengungkapkan apa yang menjadi peraturan dari dirinya, anak itu secara otomatis akan sedikit sekali dalam melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi anak itu akan merasa apa ya, oh iya ini peraturan yang sudah saya buat ya. Peraturan ini sudah saya kerjakan dan sudah saya buat sendiri, maka harus kita lakukan. Contoh, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Benar-benar materi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan akan menjadi peraturan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah budaya positif yang harusnya kita lakukan di sekolah. Apabila budaya positif ini sudah terjalin di dalam sekolah, maka secara otomatis terbentuklah lingkungan positif di sekolah. Setelah lingkungan positif ini terbentuk, maka akan kita buat yang namanya keyakinan kelas. Berarti tujuan sekolah hari ini apa? Tujuan kelas 3, kelas 2, kelas 4, kelas 5, atau mungkin pelajaran agama, itu nanti ke depannya nanti seperti apa? Kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang memberi ide adalah guru dan murid. Dan keyakinan kelas ini akan terbentuk menjadi suatu peraturan kelas yang lebih efektif bisa dijalankan oleh semua warga kelas. Kesepakatan celoh, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Contoh, kesepakatan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan kesepakatan kelas, contohnya ini kesepakatan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini kita diagram T dan tabel Y dan tabel T. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini hormat, ini terdengar, ini berperilaku dan terlihat. Terdengar yang di atas, berperilaku yang sebelah kanan dan terlihat. Sedangkan bekerja, terdengarnya seperti apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan sesuatu. Terdengarnya. Sedangkan terlihat, berarti apa yang kita dengar itu sudah dikerjakan. Dan berperilaku, ini wujud dari terlihatnya suatu kegiatan. Contohnya terdengar, hari ini saya sudah menyapu kelas. Terdengar. Terlihat apa? Anak-anak sudah memang betul-betul melaksanakan kegiatan membersihkan kelas. Sedang berperilakunya seperti apa? Berperilakunya berarti anak-anak ini sudah tanggung jawab apa yang sudah dia ucapkan. Berarti kita tidak hanya omong doang lah seperti itu. Sedangkan ini contoh tabel T ya.
bekerja. Seperti membersihkan kelas, tampaknya seperti apa? Tampaknya sudah bekerja, sudah memang betul-betul kegiatan ini sudah dilakukan. Tidak tampak seperti apa? Kalau tidak tampak berarti anak-anak itu hanya membuka wacana untuk membersihkan kelas, tapi tidak terjadi hal yang demikian. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Ini hormat, selalu orang berbicara, yuk saya bantu, terdengar. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Terlihatnya seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini contoh tabel T, tampak, hormat, datang tepat waktu, tidak tampak, sering hadir terlambat seperti saya. Tampak seperti menyapa teman dengan guru setiap hari, tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti menggelekkan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kalau yang tabel T ini tampak itu hal yang sudah dilakukan, kalau yang tidak tampak hal yang tidak terjadi. Sekarang ayo kita bersama-sama coba Bapak Ibu. Kita buat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Bedanya apa? Contoh, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan kira-kira Bapak Ibu, keyakinan kelas nanti seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu salah satu contoh dalam menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan kelas. Jadi kalau kita membuat peraturan seperti ini, keyakinan apa yang akan kita tuju? Yaitu berupa tanggung jawab. Gunakan masker. Keyakinan kelas kita nanti seperti apa? Agar kita sehat. Contoh lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas kita, yaitu menumbuhkan anak untuk menjaga lingkungan atau kebersihan. Sekarang, evaluasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu hanya 5 intinya. Yang satu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima itu apa? Untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu hanya ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Nanti seperti apa? Ini saya jelaskan Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima jelas. Dimanapun tempat. Hal yang pertama kita butuhkan adalah kasih sayang dan bisa diterima di tempat tersebut. Bagaimana caranya agar kita bisa diterima dan mendapatkan kasih sayang? Berarti ada suatu hal yang kita lakukan agar rasa kasih sayang ini bisa diterima oleh orang lain. Dan kita bisa merasakan yang namanya kasih sayang tersebut. Yang kedua, penguasaan. Maksudnya penguasaan di sini apa? Sesuatu hal yang ada pada diri kita yang kita miliki, itu adalah bentuk dari penguasaan kita. Kesenangan. Tidak ada yang namanya manusia tidak butuh yang namanya
kesenangan. Kita nanti suatu saat pasti akan menciptakan yang namanya kesenangan dengan jalan kita masing-masing. Yang berikutnya adalah kebebasan. Dari semua peraturan-peraturan itu, pasti kita pernah yang namanya ingin rasanya bebas. Dan yang berikutnya, yaitu bertahan hidup. Kalau yang namanya kebutuhan dasar manusia, yang ini yang paling semuanya utama. Dan tujuan akhir adalah bertahan hidup. Kalau orang sudah tidak pernah menerima rasanya kasih sayang, tidak pernah menerima rasanya kesenangan dan kebebasan, bahkan dia penguasaan, maka biasanya orang itu akan merasa hidupnya itu tidak akan bahagia, tidak akan merasa diri kayak seolah-olah menjadi orang yang mati. Karena kebanyakan orang-orang yang frustasi, itu pasti rasa kasih sayang mungkin hilang, atau mungkin kesenangannya hilang, atau kebebasannya dirampas, atau tidak punya penguasaan dalam dirinya. Betul kan? Sedangkan sekarang kita masuk ke posisi kontrol, kurang sedikit Bapak Ibu. 5 posisi kontrol manusia, yaitu kontrol di luar, kontrol dari luar, dari menghindari hukuman, mengharapkan imbal, kontrol, ya, kontrol. Oh iya, kemarin itu pada saat Bapak Ibu, kata-kata seperti ini juga ternyata kita bahas di Lokakarya. Ada teman saya dari SMK itu posisi kontrol sebagai penghukum. Seperti apa? Banyak murid saya yang mencuri pentil. Mencuri pentil. Itu dalam hal seperti itu diungkapkan Bapak Ibu, kalau baca hati-hati jangan tergesa-gesa. Nanti salah tafsir. Juga sama posisi kontrol itu nanti kalau tergesa-gesa dan salah tafsir itu nanti juga akan menimbulkan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan pikirannya menjadi bebas. Nah, ya, ada identitas gagal, identitas berhasil sukses, dan identitas sukses atau kontrol diri. Kontrol dari luar dan kontrol dari luar. Sekarang ini, bedanya apa penghubung dan membuat rasa bersalah. Ini ada 5 kontrol ya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu harus mempunyai sifat ini, posisi kontrol ini Bapak Ibu. Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Contoh, gini, guru berbuat. Menghukum. Guru itu menghukum seperti menghardik. Menghardiki cara madoni, cara bahasa sini. Menunjuk-nunjuk kamu itu, nah ini menghukum. Menyakiti, kadang jewer, jiwit, sekarang tidak diperkenankan ya. Dan menyindir, itu ternyata masuk dalam menghukum. Sedangkan membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu tidak membuat seperti ini, seharusnya kamu tidak melakukan seperti ini. Sedangkan ibu kecewa kepada kamu. Ibu guru loh ya, ibu guru atas bapak kecewa kepada kamu nak, yang selama ini saya banggakan ternyata kamu berbuat hal yang sebaliknya. Sedangkan sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang menjadi teman ini kalau di sekolah SD ini mungkin kurang apa ya? Kurang tepat kayaknya. Mungkin kalau kelas A bawah itu malah tidak tepat. Mungkin kalau kelas 5-6 ada yang sebagian dalam proses menghubungi anak ini sebagai teman, kita guru sebagai teman. Tapi kalau kelas bawah itu tidak bisa. Karena perasaan anak dengan Bapak Ibu guru itu bukan sebagai kawan, bukan. Ya sebagai orang tua, menganggap kita sebagai tuan. Masih rasa apa ya, rasa hormat kepada guru itu masih ada. Tetapi kalau kelas atas, anak SMP, anak SMA, SMK, itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita buat tidak dijadikan sebagai teman itu tidak bisa. Contoh membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, apabila anak berbuat salah,
kamu kenapa berbuat seperti ini? Alasan apa yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atas kesalahan yang telah kamu perbuat? Seperti itu. Pemantau, menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gini Bapak Ibu, mungkin kita sering ya sebagai guru itu menanya, Le, Dok, sama nyapu kok ngelakoni seperti itu? Kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Nah, itu kita sebenarnya sebagai manajer. Dengan kita bertanya, contohnya lagi, ada satu anak, itu Erza. Mas Erza, kenapa kok kamu bertengkar dengan Ilham? Dia menjawab. Kenapa kok kamu berbuat seperti ini? Dia menjawab. Nah, dari hasil pertanyaan-pertanyaan inilah nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan dalam hal apa yang akan kita lakukan, tindak lanjut apa yang kita lakukan kepada murid itu. Guru berkata, kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini menghukum. Lo nah, itu menghukum. Kalau berbuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ibu lelah. Kenapa kamu kok selalu ramai saja? Itu membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah dengan kata-kata seperti itu. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, kalau demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu dalam hal seperti ini ada sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya di sini? Sekolah sudah memberikan peraturan seperti apa? Kalau manajer, apa yang kita yakini hari ini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini sebagai manajer. Jadi manajer ini sebenarnya Bapak Ibu, banyak sekali hal yang menjadi manajer ini yang bisa menyelesaikan masalah secara tepat. Contoh lagi, hasil memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong kalau menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau teman itu ketergantungan. Itulah susahnya Bapak Ibu. Kalau rasa teman itu, kalau kita sudah dekat dengan murid misalnya, murid itu akan merasa, alah anak ibu guru ya. Malah cara bahasa ngepek nih ya, ini seperti itu. Ketergantungan. Menyelesaikan diri bila diawasi kalau pemantau, kalau manajer menguatkan berikut. Sedangkan kalau motivasi kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, sedangkan manajer, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Sedangkan ini dampak-dampak. Kalau hukuman ini biasanya murid mengalami kesalahan karena dia tidak disentuh dalam dirinya sendiri. Sedangkan kalau pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Nah ini, biasanya anak-anak kalau sudah disentuh gitu, contoh kamu jangan melakukan seperti ini. Anaknya satu minder kadang suatu saat. Nah, kalau teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung betul. Kalau teman itu susah. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sedangkan manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita lanjutkan. Nah ini. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak itu sebagai teman. Dan manajer dan penghukum. Peraturan, pemantau, konsekuensi. Saya lanjutkan saja Bapak Ibu. Segitiga restitusi sekarang. Apa sebenarnya segitiga restitusi Bapak Ibu? Dalam kehidupan manusia, itu pasti kita pernah yang namanya kehidupan datar, juga pernah yang namanya kehidupan di atas. Berarti segitiga restitusi itu, yang pertama memvalidasi kebutuhan. Apa kesalahan yang dilakukan? Setelah itu anak-anak diyakinkan keyakinannya. Setelah diyakinkan lalu kita menstabilkan identitas. Contoh,
Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kita validasi dulu kesalahannya. Kita tanya, validasi itu menanyakan kebenaran. Apakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita validasi. Lalu menanyakan keyakinan. Kira-kira yang telah kamu lakukan seperti itu, efeknya seperti apa? Kita sepakati bersama. Yang terakhir, Karun menstabilkan identitas setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif, contoh, menstabilkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi menstabilkan identitas ini membuat anak itu corot dirah rasane. Apa yang sudah dia lakukan, dan bagaimana kita bersama-sama mencari solusi, dan kedepannya anak itu tidak akan pernah mengulangi atas kesalahan ini lagi. Walaupun anak sudah melakukan kesalahan yang sama, berarti paling tidak dia itu sudah bisa mencari solusi atas kesalahan yang telah dia perbuat. Dan ini yang diinginkan, anak itu tidak merasa kedepannya itu merasa orang yang paling minder. Jadi menjadi anak yang selalu berpikir positif tentang dirinya. Contoh, validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara ini? Nah, jadi membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan, dia tuh melakukan kesalahan, apa atau sebenarnya yang akan kamu lakukan itu kenapa melakukan seperti itu? Contoh, mengambil pensil temannya. Dia kan mempunyai kebutuhan memiliki pensil. Maksudnya memiliki itu bukan menjadi miliknya loh, guys. Bisa juga dia tidak punya, untuk bisa menulis dia harus mempunyai pensil. Ini kebutuhan yang atas kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Atau anak sebenarnya gini contoh. Anak sing penggane nakal kadang itu di rumah tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Contoh, anak yang broken home, orang tuanya bermasalah di rumah, itu kebanyakan akan terbawa di lingkungan dia berada. Ning sekolah kadang di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, entah dari ibu atau bapaknya. Itu biasanya dia anak itu akan cenderung ada sing ngalem karo gurune, entah bapak guru atau ibu guru, atau mungkin mencari kesenangan dengan mengganggu temannya. Itu sebenarnya seperti ini. Kebebasan kasih sayang. Contoh lagi, di rumah anak itu dikekang. Contohnya lagi, anak itu di uang sakunya dipres dengan orang tuanya mungkin ya, disangoni agar kamu menjadi anak disiplin, kamu sekolah tak sangoni 1.000. Padahal uang 1.000 ini tidak cukup untuk memberi jajan, memenuhi kebutuhan dirinya tidak cukup. Makanya di situ kadang timbul anak suka mencuri. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan tindakan anak-anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, ini keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati kelas yang ideal itu seperti apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi, setiap kesalahan yang diberikan kepada yang dilakukan anak, kita kembalikan. Kamu melakukan ini apa tidak kasihan dengan temanmu? Apa yang kamu lakukan ini apakah tidak mengganggu kesenangan orang lain? Contoh, pelotean di dalam kelas. Ya sebenarnya itu kalau kita kembangkan ya tetap tidak
diperkenankan dalam belajar, anak bisa klotean nyanyinya kan tidak diperkenankan. Itu bisa mengganggu proses belajar entah dari guru maupun dari teman sekelasnya. Intervensi 30 detik. Coba. Ini bisa membantu mereka kembali ke tujuan semula dengan cukup sikat dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan diajukan bisa dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. 1. Setelah anak berbuat kesalahan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jawabannya bisa, iya. Itu nanti akan tertangkap. Contoh lagi, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu dan sebagainya. Yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Bapak Ibu yang saya hormati, ini disiplin positif yang kita pelajari hari ini. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin, belajar dikontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apa? Motivasi. Motivasi orang itu bahkan orang berbuat kesalahan itu memiliki motivasi, memiliki tujuan, Bapak Ibu. Intrinsik untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan, keyakinan kelas. Model berpikir atau menang-menang. Kolaborasi dan mengkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Posisi kontrol, penghukum, membawa rasa bersalah. Ini kembali apa? Untuk menghindari hukuman. Posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Manajer untuk menghargai diri sendiri, dan segitiga restitusi di sini menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Sedangkan realitas kebutuhan atau yang kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran atau berbeda. 5 kebutuhan manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, diseminasi perilaku positif yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan sekolah kita nanti menjadi sekolah yang unggul, berkualitas, dan menjadi sekolah yang ramah anak, mengedepankan anak untuk bisa lebih maju, dan menjadikan anak-anak SD Negeri 3 Karanganyar ini menjadi anak yang beriman dan bertakwa, inovasi, berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Mudah-mudahan kelonggaran panjenengan untuk mendengarkan saya menyampaikan ini, Allah akan menggantinya kebaikan baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.